Disebut Puput Nastiti Depi suka marah di rumah. Mantan karyawan juga bongkar tabiat asli Ahok saat masih bersama Veronika Tan. Siapa yang tak mengenal sosok Ahok? Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memang sempat menghebohkan tentang kabar perceraiannya dengan Veronika Tan. Kini kehidupannya sudah bahagia setelah menikah lagi dengan Puput Nastiti Depi. Ahok juga sudah memiliki buah hati yang sangat menggemaskan dengan istri barunya. Seperti diketahui, Puput Nastiti Depi sempat mengatakan bahwa sang suami kerap kali marah-marah di rumah. Namun sosok ini malah ungkap fakta berbeda mengenai Ahok. Kira-kira bagaimanakah sifat asli Ahok? Mantan karyawan membongkar sifat asli sebenarnya sosok Ahok. Yuniar Yuso, seorang mantan pekerja di perusahaan milik Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok, menceritakan soal sosok Ahok. Yuniar mengaku bekerja selama 7 tahun kepada BTP, mengungkapkan betapa baiknya Ahok BTP. Saking baiknya, kata Yuniar, Ahok menghibahkan satu setel jas pernikahan kepada karyawannya yang punya usaha rias pengantin. Pada Februari tahun 2001, Yuniar yang kala itu berprofesi sebagai perias pengantin berkenalan dengan BTP. Mantan suami Veronika Tan itu pun mendatangi Yuniar. Yuniar tak tahu entah dari mana BTP tahu jika dia adalah lulusan STM Analis Kimia Yogyakarta pada tahun 1970 silam. BTP meminta bantuannya untuk terlibat di PT Nurindra Eka Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pasir kuarsa di Kabupaten Belitung Timur. Yuniar pun menerima tawaran Ahok. Dalam kesehariannya sebagai karyawan dan bos, BTP memanggil Yuniar dengan sebutan Bu Yun. Yuniar mengungkapkan jika PT NEP memproduksi berbagai ukuran pasir kuarsa. Ia masih ingat beberapa pelanggan perusahaan yang merupakan perusahaan kelas atas seperti California, Texas, yang berada di kota Dumai dan PT Pindad. Yuniar mengatakan dirinya sekitar 7 tahun bekerja untuk Ahok. Dilansir dari Sajian Sedap, karena mengetahui Bu Yun juga memiliki usaha rias pengantin, ia memberikan satu setel jas lengkap dengan celana. Jas itu pun disewakan kepada pengantin yang menggunakan jasa rias Yuniar. Di dalam jas itu tertulis nama Mr. Basuki Juli 97. Jas itu yang sampai kini disimpan dengan rapi oleh Bu Yuniar. Yuniar mengungkapkan jika jas itu punya kenangan, karena jas itulah yang dikarenakan BTP saat menikahi Veronika Tan. Saat itu, Ahok berpesan agar jas tersebut disimpan, siapa tahu suatu saat dapat dipergunakan untuk mencari uang tambahan. Mungkin saat ini untuk disewakan kepada pengantin yang dirias di sini, ujar Yuniar. Yuniar mengatakan, sedari dulu BTP punya karakter yang tegas dan keras. Dalam setiap rapat, BTP selalu bicara ceplas-ceplos kalau memang pekerjaan tidak sesuai dengannya. Suatu ketika BTP pernah geram gara-gara produksi perusahaannya tak sesuai target, yakni 500 ton. Soal kepemimpinan orang ini adil, tapi namanya juga manusia, ada kekurangan dan kelebihan. Sebagai karyawan, cuma ya saat beliau marah, lontaran ceplas-ceplosnya kami maklum karena saat itu masih muda. Saya diam, kemudian keluar, ujar Bu Yun. Ketika Yuniar keluar dari ruangan rapat, BTP mengejarnya. Saya keluar ruang meeting, langsung saya dikejar, dibilang, Bu Yun marah ya? Bu Yun tersinggung ya? Jangan gitu Bu Yun, Ibu Yun kan punya, sudah kuanggap mama aku sendiri. Bu Yun pun yang tua juga di sini. Saya diam, mulai dari situlah. Sudah mulai ngerem-ngerem sedikit, tenang Yuniar. Dia juga mengungkapkan BTP juga sebenarnya orang yang humoris. Saat tiba di Jakarta, BTP langsung ke pabrik membuka pintu lab dan langsung menyapanya. Menurut Yuniar, itu tidak hanya dia, kepada karyawan lain pun demikian. Di mata karyawan, BTP sangat memberi perhatian, terutama soal pendidikan di masyarakat. Yuniar mengungkapkan BTP pernah memerintahnya mencari 33 anak asuh. Dulu saya disuruh mencari anak-anak asuh. Dia bilang, Bu Yun, bagaimana kalau saya dicarikan anak asuh? Kata Yuniar menirukan kata-kata BTP waktu itu.
Menurut Junior, setiap bulan disalurkan saat itu sekitar Rp100.000 per anak. Selain itu, setiap pertengahan tahun Ahok juga memberikan sepatu, buku, dan baju. Itu semua orang kantor yang koordinir. Saya cuma carikan orangnya saja. Selain itu, ketika lebaran saya juga disuruh mencari ibu-ibu yang sudah menjanda dan ekonominya lemah. Itu ide pribadi beliau, ujarnya. Selain itu, di Gunok Nayok, Desa Aiklik, para karyawan dibangunkan rumah. Rumah itu seperti rumah layak huni yang pemerintah berikan saat ini. Itu rumah karyawan yang memang sudah ditinjau oleh beliau, yang dirasa sudah tidak layak dibuatkan rumah olehnya, ujar Buyun. Selain itu, BTP juga memberikan karyawan senior yang berprestasi sebuah rumah. Namun kegiatan itu terputus saat Ahok mulai menjabat sebagai Bupati Balitung Timur. Pada tahun 2007, Junior mengundurkan diri karena terpilih menjadi Kepala Desa Mangkubang. Saya mengundurkan diri pada 13 September 2007 silam. Saat itu, pas saya dilantik menjadi Kepala Desa Mangkubang, ujar Junior. Ditanya terkait kabar BTP akan dijadikan petinggi di BUMN, Junior pun samri. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.